Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Satria di channel Galeri Five Homes. Ini sekarang saya ada di sebuah townhouse ya atau klaster di daerah Bintaro sektor 2 area. Lokasinya bagus di sini, nyaman banget ya. Nah, di sini di dalam townhouse ini nanti akan jadi 40 unit rumah minimalis. Rumahnya simple ya. Nanti kita akan lihat salah satu contohnya. Sebelum kita masuk rumahnya, saya mau jelasin dulu ya. Untuk lokasi di sini sektor 2 Bintaro, pasti sobat sekalian sudah tahu ya. Cukup strategis ini daerah ini karena yang pertama dekat banget sama stasiun kereta Pondok Ranji. Jadi hanya 5 menit untuk ke stasiun. Wah, bisa dibayangin ya, dekat banget ya. Kemudian ke tol juga nggak jauh. Tol Bintaro itu deket banget. Terus kalau yang mau ke MRT Lebak Bulus pun itu nggak jauh sobat. Kemudian Mall Bintaro Plaza itu deket banget dari sini. Bintaro Plaza, kemudian ada pasar modern ya, sekolah, terus rumah sakit dan lain-lain. Wah, pokoknya segudang fasilitas umum nih deket-deket area sini nih sangat mudah dijangkau gitu. Nah, ini ya, untuk di dalam townhouse sendiri ini jalannya cukup luas ya. Ini bisa kita lihat ya row-nya. Nah, ini untuk jalannya sendiri ini pakai paving block. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada garden ya, jadi ada taman di sini. Ini sudah ada beberapa pohon-pohon yang ditaruh ya, pohon-pohon hias, kemudian ada pohon palem, ada pohon cemara, kemudian ada pohon-pohon hias yang lainnya ya. Nanti kedepannya bakal dikasih semacam playground ya, buat arena permainan anak-anak gitu ya. Itu salah satu menjadi fasilitas di perumahan ini. Terus ada lagi nanti rencananya mau dibuat kolam renang atau swimming pool buat anak-anak, buat dewasa, itu nanti ada di sebelah sana ya. Itu berikut juga sama taman bermainnya juga nanti rencananya ada di sana gitu. Ini lingkungannya cukup asri ya, cukup asri. Ini ada pohon kamboja, kemudian ada pohon-pohon hias lain. Nah, satu lagi untuk listrik ya, listrik ini di sini underground, jadi listrik nggak kelihatan. Jadi kabel-kabel nggak seliweran di atas, listrik adanya di bawah nih, di bawah tanah. Instalasi kemudian buat internet, TV kabel juga ini adanya nanti di bawah ya. Jadi rapi lah, keren lah, seperti itu ya. Terus ini kayak apa namanya, gorong-gorong ya, atau buat saluran air ini juga rapih nih, tuh adanya juga tertutup jadi nggak terbuka. Oke sobat galeri. Jadi di sini ada beberapa tipe nih di townhouse ini, tapi yang paling dominan itu adalah 2 tipe. Yang tipe pertama itu adalah yang luas tanahnya itu 84, bangunannya itu adalah 116 meter persegi. Nanti di dalamnya itu ada kamar tidurnya itu ada 4. Wah, tanahnya itu hanya 84. Kemudian bangunan hanya 116, tapi kamarnya itu bisa jadi 4 loh, jarang-jarang loh ya. Ini untuk harga menarik nih. Untuk tipe yang pertama ini dengan luas tanah 84, bangunannya 116, harganya hanya 1,8 miliar. Jadi masih di bawah 2M, murah banget ya. Jadi murah banget untuk harganya. Kemudian satu lagi untuk yang luas tanahnya 96 ya, luas tanah 96, bangunannya 129 meter persegi. Ini agak besar nih ya, agak besar karena lebarnya itu adalah 8. Yang tadi lebarnya 7, sekarang lebarnya 8. Lebar 8 dikali panjangnya adalah 12 meter. Nanti posisinya ada di sebelah sini ya. Jadi posisi di sebelah sini, dan yang area dekat-dekat taman ini itu tipenya tipe yang kedua ya. Itu kamarnya sama, kamar tidurnya ada 4, mungkin nanti akan lebih besar ya. Kamar tidurnya ada 4, kamar tidur asisten rumah tangga ada 1, kemudian kamar mandinya ada 3 juga, kamar mandi asisten rumah tangga ada 1 ya. Itu harganya hanya 2 miliar rupiah ya, hanya 2 miliar rupiah dengan luas tanah 96 ya, luas tanah 96, bangunannya 129 ya. Nanti kita akan lihat. Oh, ini satu lagi lupa.
Ini untuk ini sudah ada nih lampu jalan ya. Ini lampu jalan cukup menarik. Kabelnya nggak kelihatan kan ya? Kabelnya nggak kelihatan, keren. Oke, sobat galeri, sobat milenial, kita menuju ke salah satu rumah contoh ya. Nah, ini di sisi kiri saya ini adalah salah satu fasilitas umum yang nanti akan jadi kolam renang. Jadi kolam renang ini nanti buat dewasa, buat anak-anak ya. Ini sebetulnya sudah ini sih sudah dibuat gitu. Cuman nanti kan harus dirapihin, harus di finishing. Wah, bakalan keren ya. Nanti ke depannya nanti akan bagus. Di sana nanti juga ada rencana playground juga. Itu buat arena bermain anak-anak gitu. Ya cukup lengkap lah ya untuk pasumnya. Ya ini untuk jalannya ya. Untuk jalannya lumayan luas juga ya. Jadi di sini untuk instalasi listriknya bawah tanah, kemudian untuk saluran airnya nggak kelihatan ya bawah tanah. Nah, kita nanti akan ke rumah contoh. Nanti di sini akan dibangun, sementara belum ada rumahnya ya. Tapi ini sebagian sudah terjual nih sebagian ya. Oke, kita langsung ke sini ya. Salah satu rumah contoh ya. Yuk. Sobat galeri, sekarang saya sudah berada di depan salah satu rumah contoh nih. Ini yang kita akan review, kita akan host tour secara detail ini adalah rumah yang tipenya luas tanah 84, bangunannya 116 ya. Ini seperti ini rumahnya ya, cukup menarik nih, modern minimalis, elegan ya. Kombinasi warnanya adalah putih, agak abu-abu, kemudian coklat ya, ada coklat mudanya juga, seperti itu. Simple lah rumahnya ya. Memang model-model rumah yang sekarang gitu. Nah, ini ya untuk carport ya. Jadi untuk carportnya ini seperti ini bisa satu mobil pastinya. Tapi nanti yang punya kendaraan lebih dari satu sebetulnya sih karena jalan di depan luas sih bisa aja ya. Taruh di depan itu nggak masalah gitu, untuk tamu, untuk di area depan rumah atau di dekat fasum kolam renang itu nggak masalah seperti itu. Nih ya, jadi ini lebarnya ini lebar 7 nih. Ini lebar dari sini ke sana ya sampai area taman itu 7 meter, cukup lebar. Kemudian panjang ke belakangnya itu adalah 12 tuh. Ini sudah jelas untuk pembatas antara rumah ini dengan rumah sebelah, rumah tetangga. Jadi nggak ada perselisihan nih. Jelas ada dua dinding ya. Ada 2 bata tuh, ada garisnya kelihatan sampai atas ya. Jadi ada 2 dinding. Ini bahannya dari bata merah. Bahan bata merah, finishing, cat yang cukup bagus nih. Warnanya agak abu-abu ya, agak grey. Carportnya dikasih tali air ya. Jadi untuk supaya perawatannya lebih mudah, kemudian airnya itu nanti air hujan dia bisa mengalir. Nanti mungkin dari sobat galeri misalnya yang mau beli rumah ini nanti tinggal ditambahin pemanis nih, kanopi di sini ya. Kanopinya yang model minimalis juga, wah tambah keren. Nah, ini ada safety tank nih. Jadi untuk lubang untuk kontrolnya ada di sini ya. Ini safety tank. Terus nih, jadi konsep ini kisi-kisi nih ya. Jadi dibikin model kisi-kisi nih, ada 9 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Modelnya cukup unik ya, dibikin agak miring, kesan minimalisnya dapet, warnanya coklat. Terus yang bagian atasnya itu dia terbuka ya. Jadi untuk supaya udaranya itu bisa masuk ke area yang dalam ini gitu. Terus di atas ada lampunya modelnya downlight ya. Ini ada keran, nanti dikasih keran ya, dikasih keran di sini sama developer pastinya. Di dalam ini nanti ada ruang asisten rumah tangga gitu. Jadi ini private nih, khusus dia masuknya bukan dari pintu utama ya, tapi dari pintu bawah langsung ke sini. Nanti bisa tembus juga nanti ke dalam gitu. Jadi ada kamar mandi asisten rumah tangga, kemudian sama kamar mandi dan kamar tidurnya ada di sini ya, maksud saya ya. Tapi kita masuk ke sana dulu, oke? Kita langsung ke atas. Step ya, ada 4 step ini. 4 pundakan ya tangga, ditambah 5 sih sebetulnya sih ya sampai atas.
Ini kenapa dibikin tangga ini sebetulnya supaya kesannya itu lebih megah, karena tanahnya kan nggak terlalu luas sehingga dibikin agak tinggi gitu. Jadi terkesan megah dan elegan, tinggi tuh ya, jadinya tinggi karena di sini kita naik dari bawah carport dan dari jalan seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, ini townhouse atau perumahan ini sangat bebas banjir karena ini areanya tinggi ya. Jadi datarannya tinggi, jadi nggak usah khawatir. Di sebelah kanan saya ada taman, tamannya simple ya, cukup menarik ya, dikasih pohon ya, pohon-pohon hias. Tapi ini nanti buat pohon pelindung juga nih. Ini fungsinya sebetulnya bisa juga buat teras ya. Terus oh iya nih tampak depannya nih seperti ini ya, atau fasadnya ini dikasih tambahan nih, tambahan apa, vinil ya, corak kayu jati. Jadi sangat cocok ya untuk kombinasi warnanya. Terus pintunya juga pintu full panel, kasih apa nih, model kisi-kisi ya, atau salur-salur nih. Terus pegangan pintunya juga modelnya minimalis tuh ya, cukup keren sih. Terus ini jendelanya, bukan jendela sih sebetulnya, ini kaca mati ya, supaya sinar matahari masuk ke dalam. Maksudnya kalau misalnya siang hari itu nggak usah nyalain lampu gitu ya. Nah ini agak menjorok ke dalam nih sobat ya, agak menjorok ke dalam ini karena di sini ada jendela ya. Di sini ada jendela, nanti bisa dibuka dari dalam. Mungkin untuk area depannya seperti itu, nanti kita langsung masuk ke dalam ya. Oke, yuk. Oke sobat, kita masuk ke dalam ya. Ini pintu utamanya, saya tutup dulu ya. Nah, ini kita sudah ada di area dalam, living room, kemudian ruang tamu, ruang keluarga juga ini menjadi satu ya, untuk rumah-rumah minimalis. Ini lantainya ya, lantainya granite tile atau homogeneous tile, itu ukurannya ukuran 60 ya, cukup rapih tuh ya. Jadi nut-nutnya juga rapi, cukup bagus lah, simple ya. Terus ini jendela yang tadi saya jelaskan dari luar. Ini tadi ya yang kaca terbuka ya, nih kaca depan tuh, jadi masuk. Kalau dari luar itu ke dalamnya itu nggak terlalu kelihatan ya, jadi agak-agak gelap gitu, dibikin kaca film. Nah kalau dari dalam keluar itu kelihatan gitu ya. Terus nah sebelum kita nanti ke belakang ya, ke area dapur, ke area kamar tidur, ini ada pintu ya, kita buka. Ini ruangan apa? Nah ini cukup menarik nih, rumah dengan luas tanah 84 ini ada seperti ruang rahasia ya. Ini sebetulnya ini adalah ruang kamar tidur asisten rumah tangga gitu. Jadi ini agak private ya, masuknya dari sini nih. Nih ini pintunya ya, tuh. Jadi pintunya bukan dari pintu utama sebetulnya, ini dari sini, dari carport ya yang tadi ya, dari carport. Di sini ada kamar tidurnya ya, kamar tidurnya ada di sini. Nah jadi ini ada ruangan khusus buat mbaknya atau asisten rumah tangga di sini ya, cukup luas lah ya untuk rumah-rumah minimalis. Ini di sini juga ada kamar mandinya tuh. Kamar mandinya ada di sini gitu. Nah yang lebih menarik itu adalah ini ceilingnya cukup tinggi nih. Jadi ini si asisten rumah tangga di sini cukup nyaman. Ini kan tuh terbuka ya. Jadi apa namanya, udaranya itu enak nih, adem di sini. Oke ya, kita ke belakang ya, ke area kamar tidur bawah. Oke, kita sekarang ke kamar tidur yang pertama, kamar tidur tamu ya. Nanti kita akan ke atas, ini tangganya, tapi kita kesini dulu. Nah ini kita ada di kamar tidur pertama nih. Ini kamar tidur yang pertama ini bisa untuk tamu ya, atau nanti mungkin yang punya orang tua ya yang nggak bisa ke atas gitu, ini bisa di sini. Simple, di sini ada jendela. Ini ada jendela, jendelanya ada dua tuh ya, bisa dibuka. Jendela itu nanti bisa
tembus ke void area yang terbuka ya, jadi udaranya mengalir bagus, kemudian mataharinya juga masih dapat nih. Oke ya, jadi cukup untuk kamar tidur yang bawah ya, simple ini. Kita langsung ke dapur ya. Yuk, nah ini dia nih, ini area dapur. Jadi dengan luas tanah 84 ini area belakangnya ini cukup luas nih. Ini void area namanya. Tuh, jadi cukup lega di sini. Kalau hujan di sini pastinya di sini airnya mengalir ke sini ya. Tapi nanti kan bisa disiasati, bisa dikasih kanopi atau apa ya gitu, sehingga nggak langsung turun. Tapi yang jelas di sini udaranya bagus, kemudian sinar mataharinya dapet ya. Ini void area. Terus ini dapur, kitchen sinknya, wastafel-nya buat cuci piring ya, sudah lengkap ini. Terus nanti ya tinggal dirapihin ya. Kalau untuk kitchen set itu nanti selera bagi para penghuni ya, nanti tinggal dikasih nih di sini nih kitchen set, bawahnya ya laci-laci, wah keren deh ya. Ini di sini nanti ada bak kontrol, jadi air hujan itu nanti menampung ke sini, nanti larinya ke depan ya, pembuangan ke depan, gorong-gorong di depan. Terus nanti di sini akan dikasih juga mesin air pompa air jet pump ya, nanti ada di sini, nanti yang akan tersambung ke toren itu nanti bonus juga ya, ada di sana di atas ada toren air gitu kan, tinggal dikasih nanti tanaman-tanaman nih, tanaman hias yang simple bisa ya di sini. Ini sekarang saya mau jelaskan ke kamar mandi yang bawah ya, kamar mandi yang bawah. Oke, kita dari dapur langsung ke kamar mandi bawah ya. Ini kamar mandinya nih, tuh cukup bagus sih ya. Jadi kamar mandi ini posisinya itu adalah memanfaatkan area bawah tangga. Tuh, ini kan tadi ada tangga, ini kamar mandi untuk tamu. Jadi powder room ya lebih istilahnya ya, powder room. Di sini ada wastafel ya, tapi di sini ada showernya juga nih. Tuh showernya cukup bagus ya. Shower, ada instalasi water heaternya, air panasnya ada. Terus ini ada klosetnya juga cukup bagus. Bahannya juga ini untuk lantainya juga granit untuk kamar mandi, coraknya bagus ya. Sampai ke dinding-dindingnya ini full nih, tuh warnanya juga menarik tuh ya. Kita langsung ke atas. Oh ya, sebelum kita ke atas ini bisa dimanfaatin nih. Jadi ini bawah tangga ini biasanya kalau rumah-rumah minimalis bisa ditutup ya pakai HPL misalnya atau apa, nanti buat storage ya, buat penyimpanan sepatu ya, rak dan lain-lain, itu bisa dimanfaatin. Nah ini kita sekarang ke atas ya, kita ke atas. Ini tangganya, pegangannya juga cukup bagus nih dari kayunya ya. Oh iya, sebelum kita ke atas, ini ada ruangan rahasia lagi ya. Ini ruangan apa? Ayo kita lihat. Ini agak pendek nih. Nih, tuh ada ruangan nih. Yuk. Nah, ini ada ruangan rahasia nih. Jadi rumah dengan luas tanah 84, bangunan 116, ini ada ruangan ya yang memanfaatkan itu tuh area-area dekat tangga yang tadi itu buat gudang gitu. Memang sih dia space-nya nggak terlalu tinggi ya, tuh mentok tuh. Nah ini kira-kira 2 meter kesininya, terus kesininya 1,5 meter ini ya. Jadi ini ruangan rahasia. Kita tutup ya. Oke, kita sekarang ada di lantai 2 ya. Di lantai 2 itu nanti ada apa aja ya? Sebelum kita masuk kamar, ini ada kamar mandi, kamar utama, kamar anak lagi ya. Nah, ini ada space atau ruangan nih yang cukup luas nih. Jadi bisa dimanfaatin nih. Jadi ini multifunction lah, multifungsi lah di sini. Ya. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anak ya. Ini kamar tidur anak nih. Ya. Oke, ini kamar tidur anak, simple ya. Jadi cukup panjang sih sebetulnya sih. Ini untuk jendelanya ya.
Tuh jendelanya, jadi nanti bisa tembus ke area balkon yang belakang gitu. Nah menariknya di sini nih, setiap kamar itu dia bisa terhubung ke balkon. Ada jendela ya, tentu aja itu buat apa, supaya udaranya sejuk ya. Kita ke kamar tidur anak yang berikutnya. Sebelum kita kamar tidur anak berikutnya, mungkin kita ke balkon ya. Kita ke balkon dulu. Ini balkon belakang. Nih, sebetulnya ini balkon belakang ini bisa difungsikan untuk ruang jemur sebetulnya ya. Ini terbuka ya, jadi air hujan nanti masuk ke sini. Nanti tinggal dikasih kanopi aja nih biar tidak terlalu tampias ya. Kasih kanopi buat penutup ya, setengah lah segini. Kita menuju ke ruangan berikutnya. Ada apa? Ini di sini ada apa? Nah, ini kamar mandi. Nah, ini kamar mandi nih. Kamar mandinya simple tapi cukup elegan juga. Lantainya granit ya. Kemudian dindingnya juga sama nih, granit sampai atas full ya. Bagus kesan minimalisnya. Ada wastafel ya. Wastafel mereknya Toto ya. Merek yang bagus. Kemudian ada klosetnya. Terus ini buat showernya, ada instalasinya, buat water heater sudah ada. Di atas ada kamar mandi satu, ada dua, sorry. Yang ini adalah kamar mandi sharing, karena kamar tidur anaknya ada dua. Jadi kamar tidur anak itu nanti mandinya di sini ya. Nanti kamar utama itu nanti ada kamar mandi lagi. Oke, kita ke kamar tidur anak yang satunya lagi. Sini ya. Nah, ini dia kamar tidur anak. Ini kamar tidur anak yang ini nih cukup lega nih, cukup besar ya. Kotak persis dia nih, ukurannya kurang lebih 3 meter nih, 3 meter kali 3 meter, jadi cukup luas sih kalau menurut saya ya. Ada colokannya, saklarnya, stop kontaknya sudah siap buat TV ya. Di bawah ada, di bawah, kemudian di sana juga ada di pojok. Ini yang menariknya di sini jendelanya ini cukup besar nih. Jadi ada jendela mati, kaca mati, kemudian ada jendela yang terbuka ini ya. Nah tuh, jadi cukup besar jendelanya sehingga udaranya ini nih bagus banget nih di sini nih ya. Jadi kalau yang punya anak nih lebih dari 1, 2, ini pasti salah satunya nih sangat suka banget nih untuk kamar tidur yang di sini nih, yang posisinya hadapnya ke depan ya. Nah ini yang menariknya lagi di sini langsung ke balkon ya. Nah ini balkon nih, balkonnya keren nih. Balkonnya itu cukup luas ya, ukurannya 2 meter. Jadi ukuran 2 meter balkonnya dikali 1, 2, 3. Nah 3 meter. 2 kali 3 meter balkonnya itu yang menjadi fasad dari rumah ini ya, karena adanya di depan ini cukup menarik. Railingnya kasih aluminium, stainless. Kasih stainless nih, bagus nih. Kenapa dikasih stainless? Karena kalau aluminium yang biasa itu dia biasanya, kalau yang besi biasa itu gampang karat. Nah dia kasih stainless jadi yang anti karat ya. Kita langsung masuk ke kamar tidur utama. Ini sebetulnya pintunya bisa dari sini, tapi kita masuk dari sana ya. Oke, kita langsung ke kamar tidur utama. Ada di sini ya. Nah, ini kamar tidur utamanya. Wow, ini gede banget nih. Yang namanya kamar tidur utama atau master bedroom pasti memang lebih besar. Tapi ini cukup gede lah ini. Ukurannya kurang lebih untuk lebarnya itu tuh 4 meter ya, untuk panjangnya itu adalah 5 meter, jadi 4 kali 5 nih. Jadi enak lah, ini nyaman ya, lega banget. Terus ini ada kamar mandinya, mungkin kita langsung lihat ya kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya, kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur utama. Ya, ada wastafel di sini, ada klosetnya, kemudian ada buat showernya, bisa air panas, water heater ya. Ini sama seperti
kamar mandi yang di sebelah tadi ya, kamar mandi untuk yang kamar tidur anak. Sama persis nih, dikasih juga exhaust ya, exhaust fan ya. Ini ada instalasi buat AC. Nanti AC-nya itu nanti bonus ya. Bonus disiapin. Setiap kamar tidur itu nanti dikasih AC. Itu bonus ya. Nih, ada instalasi ya buat TV nanti di sini ya. Bisa letakkan di sini. Kemudian ada antena TV-nya juga udah disiapin. Terus jendela ini salah satu yang ciri dari rumah minimalis adalah jendelanya ya, jendelanya cukup besar. Ini ada satu lagi yang bisa dibuka, jadi ada 2 jendela, yang satu mati, yang satu untuk buat cahaya matahari aja supaya masuk. Tuh terang nih. Mungkin kita langsung ke area balkon. Ini pintunya dari sini ya. Ya, ini balkon yang tadi. Mungkin saya nggak jelasin panjang lebar ya, karena ini adalah balkon yang tadi dari kamar tidur anak. Bisa juga diakses dari kamar tidur utama. Jadi ini balkonnya sharing gitu, pintunya 2. Keren lah. Oke, kita sudah selesai nih untuk area lantai 2-nya. Mungkin kita kembali ke bawah ya. Oke, yuk. Alhamdulillah sobat galeri, sobat milenial, selesai sudah ya kita host tour review secara detail rumah townhouse di Bintaro sektor 2 area ya. Jadi sedikit saya ulas ya, untuk townhouse ini jumlahnya nanti nih bakalan ada 40 unit rumah ya. Ini tadi kita sudah masuk ke salah satu rumah contohnya ya. Saya mau jelasin lagi untuk fasilitasnya. Fasilitasnya itu adalah pertama, untuk akses masuk hanya ada 1 pintu, one gate system security ya. Terus ada CCTV, kemudian untuk fasilitas listriknya itu bawah tanah. Terus taman ya, di depan itu ada taman. Terus di sini ada fasilitas umum kolam renang. Nanti akan dibuat atau akan dibangun yang bagus buat dewasa dan anak-anak. Ada playgroundnya juga ya. Di sini tipenya tipe-tipe yang luas tanahnya 84 semua nih di sini nih ya. Harga 1,8 M ya. Ini deretan sini. Kemudian yang di sini ini agak besar. Jadi kalau yang di sini tanahnya 84, lebarnya itu 7 meter. Kalau di sini nih tanahnya 96 nih ya. Deretan sini tanah 96, lebih lebar dia, lebarnya 8 meter ya lebarnya. Yang deretan sini nanti harganya adalah 2 miliar ya. Jadi 2 miliar rupiah. Nih, kemudian sebetulnya ada lagi yang di ujung sana itu dengan luas tanah 84, harganya lebih murah daripada yang ini. Harganya hanya 1,7 M-an. Karena bangunannya lebih kecil sedikit. Bangunannya hanya 110 meter gitu. Deretan sana ya. Itu nanti kita akan bangun juga. Wah, pokoknya pilihan ada banyak. Jadi sobat galeri, sobat milenial, kalian ya yang mau cari rumah baru ya, cari rumah baru, simple, minimalis tapi cukup elegan ya, ini sangat cocok nih. Areanya jangan lupa ini area di Bintaro sektor 2. Cepetan ya, sebelum kehabisan. Ini sudah laku 10 unit, tinggal 30 unit lagi masih available. Cukup selesai review kita hari ini, host tour lengkap detail hari ini ya. Jangan lupa ya yang belum subscribe untuk channel kami ya, di channel Gallery 5 Homes. Subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, like, share ya ke teman-teman yang lain ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini tentang perumahan nih di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jangan lupa komen yang positif ya. Jangan lupa jaga kesehatan, olahraga ya, sukses selalu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.